Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sidang jamaah tarwih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah berbahagia malam ini kita sudah berada pada malam yang ke-24 Ramadan. Harapan kita kepada Allah, semoga semua rangkaian ibadah yang kita sudah tunaikan, semoga Allah menerimanya selaku amal pengabdian kita kepadanya di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu sidang tarwih yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah sudah menyampaikan kepada kita, Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu. Allah akan melimpahkan kehinaan kepada hambanya, kecuali hamba yang mengadakan hubungan kontak dengan Tuhannya dan mengadakan hubungan baik terhadap sesamanya manusia. Inilah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Di malam harinya kita mengadakan hubungan langsung dengan Allah dalam bentuk ibadah, dan di siang harinya juga tetap kita melakukan hubungan dengan Allah dalam bentuk ibadah saum setiap harinya. Nah, hubungan sesama manusia ini yang perlu kita cermati, karena kita tidak dibatasi dengan ibadah, amal ibadah yang berhubungan dengan Allah semata-mata, tapi kita juga dituntut menjadi hamba yang memiliki hubungan sosial keumatan. Di akhir Ramadan inilah barangkali perlu kita memikirkan bersama bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dari ibadah-ibadah yang sudah kita persembahkan kepada Allah dalam bentuk ingin digugurkan semua kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Tapi ada juga dosa yang tidak melekat pada diri seseorang yang harus ditunaikan, yakni dosa harta yang ada pada diri kita. Karena kita sudah paham betul bahwa setiap Allah memberikan kekayaan harta pada diri seseorang, selalu Allah menitipkan sebahagian harta yang kita ambil dapatkan dari Allah itu sebagai amanah yang harus disalurkan kepada sesama manusia. Barangkali di bulan Ramadan inilah yang pantas kita lakukan, karena begitu banyak sarana-sarana sosial yang mampu kita lakukan untuk menjauhkan, menggugurkan dosa-dosa harta yang ada pada diri kita. Saya teringat ada pesan Rasulullah yang disampaikan kepada seorang sahabatnya yang namanya Muaz bin Jabal. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang namanya Muaz bin Jabal bertugas di kota Yaman pada saat itu sebagai kepala pemerintahan. Kata Nabi, Muaz, engkau harus pergi ke Yaman sebagai kepala pemerintahan di sana, karena penduduk Yaman itu pada zamannya adalah ahli kitab. Di sana adalah orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang Nasrani. Sehingga Nabi berpesan kepada Muaz bin Jabal, sampaikan kepada penduduk Yaman bahwa yang pantas disembah
sekarang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sampaikan juga penduduk Yaman bahwa sekarang Allah sudah turunkan Rasul terakhir yang namanya Muhammad bin Abdullah yang bermukim di kota Madinah sekarang. Yang ketiga, kalau mereka sudah kenal Allah sebagai tempat kita menyembah kepadanya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, dan mereka juga harus paham bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah harus melaksanakan salat 5 waktu. Setelah mereka juga sudah paham tentang perintah salat 5 waktu, engkau sendiri hai Muaz bin Jabal turun di tengah-tengah masyarakat. Kalau kamu menemukan orang yang kaya, ambil zakatnya, zakat hartanya 2,5%, dan langsung bagikan kepada masyarakat yang ada di tempat itu. Bahasa Nabi mengatakan, hai Muaz, tu'khazu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Pungut hartanya yang kaya, setelah terkumpul langsung kau bagikan juga masyarakat fakir miskin yang ada di tempat itu. Hadis ini memberi pemahaman kepada kita, di mana kamu mencari rezeki Allah, disitulah berzakat. Saya sampaikan hadis ini karena sekarang sudah mulai banyak kita yang sudah beli tiket ingin pulang kampung. Ada juga beberapa malam yang lalu saya ditanya langsung masyarakat, Pak Ustadz, apa beda kalau kita berzakat dulu di mana kita dapat rezeki, ataukah zakat kami bawa pulang ke kampung? Alasannya kenapa? Karena di kampung itu yang banyak saudara-saudara kami sendiri yang fakir miskin. Nah, saya bilang kepada mereka, Anda mau bawa zakatnya pulang ke kampung tidak disalahkan, cuma tidak sesuai dengan syariat Rasul. Karena Rasul berbicara kepada sahabatnya, di mana kau menemukan orang yang punya harta, maka di situ juga dia suruh berzakat dan dibagikan di tempat itu. Jadi artinya kalau kita mencari rezeki Allah di Batam, sementara biasanya kita berzakat mal adalah di bulan Ramadan, maka yang terbaik adalah keluarkan zakat malmu dulu di Batam, setelah itu kembalilah ke kampung. Apa yang kita bawa ke kampung yang terbaik? Yang terbaik kita bawa adalah infak dan sedekah. Malah Nabi pernah mengatakan, kalau Anda menemukan 2 fakir miskin yang berbeda, satu fakir miskin yang punya hubungan darah kekeluargaan dengan kamu, dan satunya fakir miskin yang tidak ada hubungan darah dengan kamu, maka Nabi berpesan, berikan dan utamakan yang ada hubungan darah dengan kamu. Kenapa? Kata Rasulullah, engkau sekaligus mendapat 2 pahala, pahala kemiskinannya dan pahala hubungan darahnya dengan kamu. Artinya adalah kalau kita melakukan transaksi infak dan sedekah kepada saudara-saudara kita di sana, memang indahnya itu adalah menemui mereka dan langsung memberikan kepada mereka. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal harus melalui amil, karena satu-satunya pekerjaan di dunia yang Allah langsung bicarakan tentang masalah petugasnya hanya adalah rukun Islam yang ketiga yang namanya berzakat. Pekerjaan duniawi yang lainnya tidak ada disinggung oleh Allah petugasnya, kecuali hanya orang yang memungut dan menyalurkan zakat. Dan alhamdulillah kita berbahagia juga, bersyukur kita di Indonesia. Di samping ini memang zakat adalah rukun Islam yang ketiga, tapi pemerintah kita juga di Indonesia ini ikut serta mengatur bagaimana caranya pengelolaan zakat dengan baik. Pemerintah membuat aturannya dengan Undang-Undang 23 tahun 2011.
adanya sistem pengelolaan melalui badan amil zakat dan lembaga amil zakat. Olehnya itu kita sangat mengharapkan kepada kita semua, mari kita di bulan Ramadan ini jangan kita hanya puas dengan ibadah mahdha hablum minallah, tapi kita kuatkan juga dengan ibadah hablum minan nas dalam bentuk ibadah sosial kemasyarakatan. Kalau dua-duanya kita lakukan, insya Allah yakin kita akan dihindarkan oleh Allah dari seorang hamba yang hidup dalam keadaan kehinaan, hina di dunia, hina di akhirat, dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini semua kita lakukan, hablum minallah kita bagus, hablum minan nas kita bagus, insya Allah itulah yang dijanjikan Allah di bulan Ramadan. Yang pertama janji Allah, la'allakum tattaqun, supaya kalian naik derajatmu menjadi hamba yang bertakwa, la'allakum tashkurun, supaya anda juga digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur, mendapatkan kehidupan duniawi. Tinggal lagi yang ketiga, la'allahum yarsyudun. Di dalam ayat Al-Quran itu supaya kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah supaya kita dapat diberikan hidayah petunjuk selama perjalanan usia kita 1 tahun ke depan minimal. Insya Allah kita senantiasa berada dalam lindungan Allah, kita senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah, sehingga keimanan dan ketakwaan kita yang kita raih di bulan Ramadan ini, insya Allah 1 tahun akan datang tidak pernah luntur dan tidak pernah surut dari kekuatan kita untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah, kekuatan jasmani dan rohani, kekuatan ekonomi, sehingga kita dapat menguatkan diri kita kepada Allah, menguatkan hubungan kita kepada sesama manusia, sehingga insya Allah menjadi kita sebagai hamba yang paripurna dalam kehidupan dunia, apalagi di akhirat nanti insya Allah. Terima kasih karena waktu sangat dibatasi sekali. Saya lihat di sini maksimal hanya 15 menit. Semoga apa yang saya sampaikan ada yang berkenan dalam ingatan kita. Kalau itu ada yang berkenan, yakinkan bahwa itu adalah petunjuk Allah. Kalau ada hal yang tidak berkenan, barangkali itulah kelemahan saya selaku manusia biasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.